Seperti biasanya sebelum kita kaji ayat ini, kita akan sama-sama dengarkan tilawah dulu. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambahlah iman-iman mereka. Maka ayat Al-Quran ini salah satu di antara tujuan dia diturunkan adalah untuk dibaca. Orang yang membaca Al-Quran salah satu di antara asbabnya bertambah imannya. Baik kita paham ataupun tidak paham, Al-Quran ini diperintahkan kita untuk membacanya. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah ayat perintah tentang membaca. Seperti di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka siapapun kita, setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib bagi dia untuk belajar membaca Al-Quran ini. Bahkan kata Nabi SAW, Inna allaha yuhibbu an yuqra al-Qur'ana kama unzil. Allah menginginkan Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Maka mempelajari membaca Al-Quran dengan benar ini adalah keharusan bagi kita semua. Kalau dalam ilmu tajwid, belajar tentang ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya wajib ain. Maka dari itu jangan sampai kita tidak punya waktu untuk belajar Al-Quran ini. Alhamdulillah Masjid Raya Ahmad Yani memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini 3 poin yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan adalah harus kita bisa membacanya. Karena dalam hukum Islam, membaca Al-Quran itu dicatat sebagai ibadah. Kata Nabi SAW, Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar. Siapa membaca 1 huruf Al-Quran, 10 pahala yang Allah berikan padanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Bayangkan 29 huruf. 1 hurufnya 10 pahala. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim kalau baca Fatihah. Ini yang pertama, tujuan Al-Quran itu diturunkan supaya dibaca. Membacanya dicatat sebagai pahala. Yang kedua, tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dia akan menjadi pedoman sekaligus petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup hanya dengan mentilawakan Al-Quran, tidak cukup hanya dengan menghafalkan Al-Quran. Harus kita kaji, harus kita renungi supaya kita mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran ini. Dan yang ketiga, tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah supaya kita tebarkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian itu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maka tidak perlu kita malu-malu atau minder gara-gara mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nabi SAW langsung mengatakan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita dengan mentilawakan ayat ini. Semoga akan menjadi penambah iman-iman kita yang loyo dan mudah-mudahan bisa memuhasabah bacaan kita untuk Allah baca sebagaimana dia diturunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la
تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 45 Al-Baqarah ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah lewat perantara sabar dan salat. Wa innaha, namun sabar dan salat itu lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat, susah kecuali orang-orang yang khusyuk. Ini kemarin sudah saya sebutkan. Tapi karena ada sinkron ayat berikutnya, jadi saya ulangi sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita orang-orang yang beriman. Kepada kita orang-orang yang beragama Islam. Setiap perkara, masalah-masalah yang terjadi di kita, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dengan anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah lewat sabar dan sholat. Tapi kemudian Allah bilang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tidak mudah orang bisa sabar. Tidak mudah orang bisa sholat. Karena itu hanya akan bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang khusyuk. Kemarin sudah saya sebutkan kepada antum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu hadis, Abdul Aziz akhu Khuzaifah. Qala Khuzaifah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kalau beliau ditimpa dengan satu masalah, beliau akan sholat. Dan itu banyak kisah-kisah. Sampai pada waktu perang Uhud, perang Badar, dan berbagai macam perang yang disertai Nabi SAW, selalu beliau sholat. Bahkan saya baca dalam kisah waktu perang Khandaq. Mungkin Bapak Ibu pernah baca kisah perang Khandaq. Jadi perang Khandaq ini satu peperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW, yang pada saat itu kaum muslimin terkepung. Kiri kanan muka belakang semua dikepung oleh musuh. Yang memang pada waktu itu tidak ada pilihan lain bagi orang-orang kafir kecuali menghabiskan seluruh kaum muslimin. Dan terkepunglah kaum muslimin pada waktu itu. Sampai pada waktu itu dalam kisah, ya, ringkasnya, Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat, coba cek dulu sebelah utara. Ternyata sudah siap pasukan, lengkap dengan persenjataan mereka. Sebelah barat, siap pasukan, lengkap dengan persenjataan mereka. Timur, selatan, sama semuanya. Nabi SAW pun kehabisan cara. Apa siasat yang akan kita buat? Karena kita sudah terkepung seperti ini. Subhanallah, pada waktu itu, Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat untuk bermusyawarah dengan mereka, meminta ide dan saran-saran mereka, bagaimana kita menyelamatkan diri, bagaimana kita bisa melawan musuh-musuh yang sudah mengepung kita dengan senjata yang begitu lengkap. Salman Al-Farisi, seorang pendekar di perang Khandaq. Beliau bukan orang Arab, beliau orang Faris, Persia. Makanya gelarnya Salman Al-Farisi. Ya, kalau antum punya anak, bagus kasih nama Salman. Ya, seorang pejuang di zaman Nabi SAW. Di perang Khandaq, beliau adalah seorang panglima luar biasa. Maka Salman Al-Farisi mengangkat tangan dan memberikan ide kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami di Persia terkenal dengan kekuatan perang. Militer kami luar biasa. Tapi hampir-hampir kami belum pernah mengalami peperangan yang modelnya terkepung seperti ini.
Tapi dari pengalamanku berperang, kalau kondisi sudah seperti ini, tidak ada pilihan lain kecuali buat taktik. Kalau enggak, habis kita. Kata Nabi, apa taktikmu, wahai Salman Al-Farisi? Kata Salman, ya Rasulullah, kita harus buat parit. Kita harus buat got, melingkar dan mengelilingi kita sebagai siasat. Supaya waktu mereka menyerang, ada ranjau-ranjau yang akan mereka terjerumus di sana. Subhanallah, Nabi SAW menerima ide daripada Salman Al-Farisi. Keesokan harinya, mulailah mereka menggali. Wallahu alam, waktu itu belum ada eskapator. Ya, waktu itu belum ada peralatan yang canggih. Entahlah bagaimana, tapi dalam sejarah saya baca, malaikat-malaikat turun membantu untuk menggali parit itu. Makanya tidak lama selesai. Subhanallah, saya baca riwayatnya itu, tiap malam sahabat-sahabat tidur, terlelap, Nabi SAW sholat, berdoa dan berdoa, minta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang musyrik yang sedang mengepung ini tinggal menunggu waktu. Kapan ada komando untuk menyerang, mereka serang kaum muslimin dan habis. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjaga kaum muslimin dan memenangkan agama ini. Ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan cahaya Allah ini. Allah bilang dalam Al-Quran, ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka mau memadamkan cahaya agama ini dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah akan menyempurnakan agama ini walau karihal kafirun. Meskipun orang kafir itu benci. Subhanallah. Tidaklah mereka bergegas untuk menyerang sebelum selesai penggalian parit. Sampai pada akhirnya Nabi SAW pun berdoa dan berdoa. Tiba-tiba mereka bergerak dan dipimpinlah mereka dengan satu komando serentak menyerang. Seketika itu juga angin bertiup. Akhirnya pasir-pasir dan debu-debu bertebaran. Sehingga mereka pun susah untuk melihat. Berjatuhanlah mereka di parit tersebut. Dan kesempatan kaum muslim untuk membunuh mereka. Sampai pada akhirnya kemenangan gemilang yang diraih oleh Nabi SAW dan kaum muslimin pada waktu itu. Perang disebut dengan perang Khandak. Khandak itu artinya parit. Ya, yang pernah pergi di Madinah mungkin pernah berkunjung ke tempat sana. Ya, itu kisahnya. Subhanallah, Nabi SAW sahihnya saya bilang sini nih. Nabi SAW setiap kali ditimpa dengan persoalan-persoalan yang dahsyat begini, beliau tidak lupa bermunajat, ya, salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita juga ada masalah dengan istri, ada masalah dengan pekerjaan, ada masalah dengan ekonomi. Asal jangan masalah Perancis dengan Maroko, ya. Ada masalah-masalah hidup kita, silakanlah kita melaksanakan salat, karena subhanallah luar biasa tuntunan ini. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang telah saya bacakan kepada antum. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu sangat berat dan susah kecuali orang-orang yang khusyuk yang bisa melaksanakannya. Ayat berikutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna, kata Allah. Jadi orang-orang yang bisa sabar dan sholat ini hanyalah mereka-mereka yang mengira. Alladzina yazunnuna, mereka-mereka yang mengira annahum mulaqu rabbihim. Hanyalah mereka-mereka yang mengira, yang meyakini bahwa mereka ini akan bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang enggak mengharapkan pahala imbalan ridha Allah di surga nanti atas amalan yang kita laksanakan tersebut. Tidak boleh salah satu di antara tiga ini tidak ada dalam hati kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setelah menyebutkan tentang sabar dan salat ini, Allah bilang yang bisa salat dan bisa sabar itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Hanya orang-orang yang mengira dan meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Hanya orang yang beriman yang bisa. Yang tidak beriman tidak bisa mereka. Ustaz, ada yang enggak beriman tapi salat. Ilahi rajiun. Mereka meyakini bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terang baca, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat itu bukan kalimat ungkapan dengan lisan saja,
si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak, kalimat ini Pak, kalimat yang kita yakini dalam hati, siapapun kita, apapun profesi Bapak, hebat apapun kita miliki apa-apa di dunia ini, tetap ilaihi rajiun. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapkan bekal. Kalau di tafsir ini disebutkan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, hadza min tamamil kalami alladzi qablahu ay inna salata wal wasaya li thiqlihi illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim ay ya'lamuna annahum muhsyuruna ilaihi yaumil qiyamah mu'riduna alaihi wa annahum ilaihi rajiun. Nah, yang dimaksud dengan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu orang-orang yang bisa melaksanakan salat dengan benar. Orang-orang yang bisa sabar dalam berbagai macam persoalan ini, yang begitu berat kata Allah, mereka itu adalah yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang berkeyakinan, yang beriman bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Alladzina yadhunnuna annahum mahsyuruna ilaihi yaumil qiyamah, mereka yakin bahwa akan dibangkitkan mereka pada hari kiamat nanti, mu'raduna alaihi, mereka akan dimintakan pertanggungjawaban seluruh amalan dan perbuatan yang mereka laksanakan waktu di dunia ini. Nah, makanya keimanan dan amal soleh itu tidak bisa kita pisahkan. Di Al-Quran sering Allah bilang, alladzina amanu wa amilus solihati, selalu itu digandengkan. Karena iman saja nggak cukup, harus ada praktek amalan. Ya. Jadi amal soleh ini dilaksanakan setelah iman itu muncul. Makanya dalam ilmu pengetahuan, ilmu amal. Nggak boleh amal, nggak ada ilmu. Nggak boleh juga ada ilmu, tidak ada amal. Ini harus beriringan. Iman, amal. Ilmu, amal. Kenapa ilmu harus diamalkan? Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat bagi mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang sesat. Orang yang sesat ini orang yang tidak berikan ilmu tapi beramal. Ya. Jadi beda Pak ya. Maghdub itu orang yang dapat ilmu tapi dia tidak amalkan, maka Allah murka sama dia. Dolin, sesat, orang tidak ada ilmu tapi rajin beramal, sesatlah dia. Makanya beramal tanpa ilmu itu tersesat. Berilmu tanpa diamal tercela, ya, maghdub, ya, Allah murka pada dia. Maka ilmu dan amal ini harus ya berjalan bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada ayat berikutnya. Ya Bani Israel. Kembali Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang Bani Israel ini. Tidak perlu saya ulangi lagi. Ya Bani Israel. Siapa Bani Israel sudah saya jelaskan kemarin di ayat sebelumnya. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israel, kata Allah, uzkuru, ingat, nikmati allati an'amtu alaikum, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah kuberikan kepada kalian. Ayat ini berbicara tentang Bani Israel. Tapi saya selalu sebutkan kepada antum, kaidah memahami tafsir Quran itu, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran tafsir Al-Quran itu keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Memang sebabnya berbicara Bani Israel, tapi bukan berarti cuma Bani Israel, torang juga. Allah bilang sama torang ini, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat atas nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Bapak dapat istri, Bapak dapat kendaraan, Bapak dapat rumah, Bapak dapat harta, berbagai macam fasilitas yang Bapak dapat.
Kata Allah, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin." Ini pengkhususkan. Wa anni faddaltukum, dan aku telah mengutamakan kalian wahai Bani Israel 'alal alamin, atas manusia semua di muka bumi ini. Jadi Bani Israel itu kaum yang mulia, Allah yang bilang, ya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah mengutamakan kalian dari seluruh manusia di muka bumi ini. Bani Israel. Apa keutamaannya? Keutamaannya, pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Dukhan ayat 32. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Pertama Bani Israel itu Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah orang-orang yang cerdas-cerdas. Pintar-pintar. Itu Allah ceritakan di surah Dukhan ayat 32. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 21. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'mati Allahu 'alaikum. Tatkala Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israil, ya, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya. Ini nikmat yang pertama. Allah jadikan para nabi itu dari bangsa kalian. Bani Israel itu adalah kumpulan nabi-nabi saudari pada orang. Ya, Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan. Kemudian nikmat berikutnya, kata Allah, kami jadikan dari Bani Israel alamin. Kalau sebelumnya, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Dan seterusnya. Dua kali Allah ulang-ulang tentang Bani Israel ini, mengingatkan kepada Bani Israel, banyak nikmat sudah yang Allah berikan kepada kalian. Semua kita. Meskipun Allah berbicara kepada Bani Israel, tapi ayat ini juga berbicara kepada kita. Takutlah kalian, wahai manusia. Yauman, akan datang satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada orang yang dapat membela orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Dan tidak akan diterima syafaat siapapun. Wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Dan tidak ada bantuan dalam bentuk keadilan. Wala hum yunsarun, dan tidak ada orang yang mendapatkan pertolongan pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Bani Israel, juga kepada kita semua, takutlah kalian wahai manusia, akan datang satu hari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lain. Kalau di sini partai politik pada waktu dia sudah hampir-hampir terjatuh, ada yang bisa menyelamatkan dia. Pejabat pada waktu dia hampir lengser, ada yang menyelamatkan dia. Anak pada waktu dia hanya hendak tenggelam, datang orang tuanya menyelamatkan dia, dan begitu seterusnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung. Takutlah kalian, akan datang satu hari tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada manusia yang dapat membela kita. Bahkan pemberi-pemberi syafaat tidak akan bisa memberikan syafaat. Seperti misalkan, antum pernah dengar mungkin dalam bahasan fikih atau syariah bahwa anak-anak yang meninggal sebelum wafat akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan dia langsung masuk surga. Jadi kalau saya baca dalam Majmu'ul Fatawa Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan semua anak yang meninggal sebelum usia balik, akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, dan dia langsung masuk surga. Kecuali anak orang kafir. Kalau anak orang kafir, dia akan diuji dulu. Diberikan dua pilihan, antara yang baik dan yang buruk. Kalau dia pilih yang baik,
maka dia masuk surga. Tapi kalau dia yang pilih yang buruk, dia tidak masuk surga. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Adapun anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum usia balik dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dan langsung dia masuk surga. Kenapa bisa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalathin." Polpen pencatat dosa diangkat bagi 3 kelompok manusia. Jadi ada 3 manusia tidak dicatat dosa bagi mereka meskipun bikin dosa. Yang pertama, an-naimu hatta yastayqidha. Orang yang tertidur sampai dia bangun. Makanya Ashabul Kahfi itu 309 tahun tertidur, enggak sholat, ya, enggak berzikir, enggak berdoa, enggak beribadah, tidur aja. Tapi mereka penghuni surga. Karena orang yang tidur tidak dosa bagi dia. Yang kedua, as-sabiyyu hatta yabluk. Anak-anak sampai dia balik. Jadi anak-anak itu biar dia bikin dosa, biar dia tidak buat kewajiban kepada Allah, tidak dicatat dia dosa. Dan yang ketiga, al-majnunu hatta yafiqa. Orang yang gila sampai dia sadar. Jadi masih lebih mulia orang gila enggak sholat daripada orang sadar kemudian enggak sholat. Karena orang gila kalau enggak sholat meninggal dia masuk surga karena enggak ada dosa dia. Tapi orang yang tidak gila enggak sholat meninggal prosesnya berat. Nah, yang saya ingin bilang di sini nih, hadis Nabi salah satu di antaranya orang yang tidak dicatatkan dosa baginya as-sabiyyu hatta yabluk, anak-anak sampai dia balik. Nah, anak-anak ini kalau dia meninggal sebelum usia balik, sekali lagi tidak ada dosa bagi dia, dia langsung dimasukkan ke surga dan memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Tapi persyaratannya, pertama, kata Nabi SAW, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Tiap-tiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Supaya dia bisa memberikan syafaat kepada kita, tebus dong gadainya. Bagaimana caranya? Sembelikan akikah. Ya. Kan kalau bapak simpan harta di pegadaian, itu harta bapak, kapan saja boleh bapak ambil, asal tebus dulu, kan begitu. Karena memang punya bapak. Nah, anak-anak kita ini anak kita. Dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Tapi Nabi bilang, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Tiap-tiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tebuslah akikahnya supaya dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak belum diakikah ini, coba fikirkan baik-baik. Dan akikah itu bahasa Arab. Asal kata dari akka, ya iku, akikatan. Artinya menyembelih kambing. Jadi tidak disebut akikah kalau tidak potong kambing. Kalau anaknya laki-laki, dipotong 2 ekor kambing. Kalau anaknya perempuan, disembelih 1 ekor kambing. Persyaratan kambing yang bisa dijadikan hewan akikah ini adalah persyaratan kambing yang ada pada hewan kurban. Tidak boleh buta, tidak boleh kurus, ya, tidak boleh cacat. Itu persyaratannya. Dan usianya sudah 1 tahun. Kambing laki-laki dan kambing perempuan boleh. Hanya saja kambing laki-laki lebih afdal. Ya. Bagi yang mampu. Iya. Bagi yang mampu, cuman persoalan sekarang sebetulnya semua mampu, Pak Ustaz. Ya. Karena bilangnya nggak mampu. Handphonenya Android, televisinya 43 inci. Ya, nonton bolanya besar-besar suara. Datang akikah saya nggak mampu, Ustaz. Bagaimana nggak mampu itu? Ya, jadi memang susah juga kita untuk mengakomodir orang nggak mampu katanya ini, tapi kondisinya sebetulnya mampu. Nah, kan saya bilang tadi, nggak mampu beli kambing laki-laki, beli kambing perempuan. Tidak mampu bikin acaranya, nggak usah bikin acara, beli kambing, antar di panti asuhan. Bilang sama Pak Ustadz, Ustadz, ini akikahan untuk anak saya. Kambing silakan dipotong, makan juga anak-anak sini. Sah akikahnya. Gitu ya. Jadi nggak perlu kita repot-repot terlalu besar juga. Nah ini nih. Nah, saya takut habis waktu saya. Jadi anak ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Yang pertama kalau dia diakikah. Yang kedua, bapak-bapak sudah hafal ini ayatnya.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Nah, Allah bilang, orang yang berhak memberikan syafaat, syaratnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat, boleh dia memberikan syafaat kalau sudah dapat izin dari Allah. Jadi tunggu izin dari Allah dulu. Maksudnya apa? Kira-kira bapak ini Allah mengizinkan dapat syafaat dari anak atau enggak? Tentu orang yang durhaka sama Allah, Allah enggak izinkan. Jadi jangan bilang, Ustaz, yang penting kita punya anak terus akikah, biar tersendak sholat, biar tersendak bikin kebaikan, sudah kan anak saya berikan syafaat. Oh enggak, kalau Allah enggak izinkan enggak dapat, Pak. Ya, biarpun anak bapak hafiz Quran, biarpun anak bapak amalnya segudang besar, tapi kalau bapak tidak dapat izin dapatkan syafaat, nggak bisa juga. Itu dalilnya tadi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, kata Allah. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat meskipun dia pemberi syafaat sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat izin dulu. Jadi ibaratnya begini nih. Kita ini satu kantor. Anggaplah ini bos kita. Ya. Bos kita beliau. Saya ini bersahabat dekat dengan Pak Haji. Tiba-tiba saya baku salah paham dengan Pak Bos. Bos marah sekali sama saya. Pak Haji datang. Pak Bos, teman dekat saya itu kasihan Pak Bos. Udah maafkan saja. Tidak, kamu juga saya pecat. Jadi kalau bos bilang saya tidak kasih syafaat, nggak bisa biar kamu dekat juga. Kalau dia sudah marah nggak bisa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang tuanya durhaka, meskipun anaknya bisa memberikan syafaat sama orang tua, Allah tidak izinkan, nggak bisa juga dia kasih syafaat. Jadi sayang-sayang terang punya anak yang bisa memberikan syafaat, kemudian kita tidak dapat syafaat tersebut karena ada penghalang untuk mendapatkan syafaat, yaitu tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ini disebutkan di ayat yang lain. Wala yashfa'una illa liman irtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang kami ridhoi. Jadi tentu orang musyrik Allah enggak ridha. Orang durhaka Allah enggak ridha. Jadi jangan berharap Pak, biar punya anak yang soleh, kalau orang musyrik, orang durhaka, orang bengis, tidak ada ketaatan di muka bumi ini, jangan berharap kepada anak untuk mendapatkan syafaat. Enggak bisa. Itu sudah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan ini saya ingin sebutkan. Saya takut nanti salah paham. Karena Ustaz bilang kalau punya anak meninggal sebelum usia balik, dia langsung masuk surga dan dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jangan sampai nanti bawa pulang rumah, tapi anak belum balik, langsung kasih makan racun juk. Supaya meninggal dalam keadaan belum balik, Ustadz bilang kalau meninggal sebelum balik tidak ada dosa bagi dia, langsung surga dan memberikan syafaat kepada orang tua. Tidak begini tentu, ya. Bukan begini maksud kami. Sekali lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum." Jangan coba-coba kalian membunuh anak kalian cuman karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rezeki kalian dan rezeki mereka. Jadi Allah sudah sebutkan itu. Jangan ada yang membunuh anak-anaknya. Makanya membunuh itu hukumnya haram, apalagi membunuh anak ya kandung sendiri. Ya, tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya takut dan khawatir orang durhaka, orang bergelimang dengan maksiat dan dosa, jangan berharap meskipun anak ini bisa memberikan syafaat. Kan pemberi syafaat itu banyak. Kalau dalam fikih, kalau antum kaji itu Kitabul Janaiz, fikih tentang salat jenazah. Nah, ada di situ bab tentang pemberi-pemberi syafaat. Ya, pemberi-pemberi syafaat. Yang pertama, mujahid. Orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada 70 keluarganya.